hiduplah seekor tikus kecil. Suatu ketika di sebuah hutan yang lebat, hiduplah singa yang perkasa, kuat, dan besar. Tidak heran ia disebut sebagai sang raja hutan. Semua hewan di hutan takut kepadanya. Singa sendiri dikenal sebagai raja yang mengerikan. Ia sangat gila, hormat, dan senang sekali mendapatkan pujian dari semua makhluk hutan. Singa sering menghabiskan waktunya melakukan dua hal, berburu atau tidur. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa ketika sedang tidur. Singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus sangat merasa takut. Ia melihat singa besar yang tertidur di sana. Tikus takut membangunkan singa. Sepertinya aku harus segera kembali. Tempat ini berbahaya, pikir si tikus. Tiba-tiba suara langkah kaki tikus membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu tidur singanya. Singa yang marah pun langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus tidak dapat menghindari hingga akhirnya tertangkap oleh singa. Berani-beraninya kau mengganggu diriku, seru hewan singa marah. Maafkan aku tuan, saya tidak bermaksud untuk itu. Saya tidak sengaja masuk ke sini dan mencoba untuk meninggalkan tempat ini, jawab tikus kecil ketakutan. Maaf katamu, kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Aku ini raja hutan yang berkasa, tak boleh ada yang menggangguku. Tidak, hewan besar atau bahkan hewan kecil sepertimu, ucap singa dengan suara yang lantang. Si tikus makin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskan itu. Tuan, tolong maafkan aku, jangan makan aku. Aku sama sekali tak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong, aku berjanji tak akan masuk ke tempat ini, ucap tikus sembari menangis. Dia sudah kubilang aku tidak akan memaafkanmu. Aku kini berpikir untuk menjadikanmu sebagai makanan malamku. Hahaha, ucap sang singa dengan jahatnya. Aku mohon tuan, jika akan melepaskan aku berjanji akan membantumu dan berguna bagimu kelak ketika kau membutuhkan bantuan lagi. Bunga tubuhku ini sangat kecil, tidak akan membuatmu kenyang saat menyantapmu. Ucap tikus mencoba meyakinkan hahaha, penolongku, mana mungkin, lihat saja ukuran tubuhmu. Tapi baiklah, aku akan melepaskanmu tikus kecil. Benar katamu, memakanmu tidak akan membuat perutku kenyang. Sekarang pergi jauh dan jangan kembali lagi ke wilayahku ini, seru singa sambil melepaskan tikus. Tikus pun merasa senang dan berterima kasih sambil berlari menjauh. Tikus memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan bantuan. Beberapa hari sejak kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun tiba-tiba kakinya menyaduk tali dan mengaktifkan perangkap yang langsung menjerat singa berusaha keluar. Dari jebakan pemburu, ia mencoba mencakarnya dan menendangnya, namun sayang usahanya sia-sia. Yang singa tetap terjerat di dalam jebakan pemburu. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh
penghuni hutan. Siapapun, tolong aku lepaskan aku dari jerat tali ini, tolong, teriak singa. Sayangnya semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepasnya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapan di hutan tersebut. Hingga suara laungan singa didengar oleh tikus. 1, 2, mulai. Tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi singa. Tikus segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya. Sesampainya di tempat sang raja terjebak, tikus langsung melompat ke atas jal. Tuan, apa kamu baik-baik saja? Aku kan segera menolong, ucap tikus. Syukurlah kamu ada di sini. Tolong bantu aku lepas dari ikatan ini, tikus. Tidak ada hewan yang mau membantuku, ucap sang singa. Tentu saja aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu karena dulu engkau pernah melepaskan, ucap tikus kecil yang baik hati itu. Mendengar ucapan tikus, singa merasa terharu. Tak menyangka akan ada hewan yang menganggapnya baik hati. Padahal dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. Ia pun menghampiri tikus. Terima kasih tikus kecil. Aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkan dan hendak memakanmu sebelumnya, tapi
kamu malah membebaskan perbuatanku dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhku memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku. Ucapan singa. Tidak apa-apa, Tuan. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup, jawab tikus. Setelah membaca dan mendengar cerita fabel ini, kira-kira pesan moral apa yang dapat kita petik dari tokoh singa dan tikus? Ada beberapa amanah penting yang terdapat dari cerita singa dan tikus ini. Pertama, saling menolong tanpa pamrih merupakan hal yang baik. Coba lihat si tikus, ia mau menolong singa yang jahat hingga akhirnya dapat keluar dari jebakan pemburu. Kebaikan yang sudah lakukan di awal cerita membuatnya mendapatkan hal baik yang tak terduga dari seekor tikus kecil. Kebaikan harusnya dibalas dengan kebaikan. Inilah mengapa kebaikan itu penting untuk anak mama lakukan, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Memang tikus terlihat kecil dan lemah, tapi siapa sangka ternyata tikus kecil inilah